Ini kan foto sebelum diperbaharui seperti ini. Ya. Nah, di samping yang disebut Habib Hasan Al-Haddad ini tidak ada makam. Iya. Berarti ini kan kurang lebih setelah 2010 atau sebelum 2010. Iya. Dibilang kalau mau mencari bukti, nggak usah jauh-jauh ke Budi Dharma, ayo gitu. Itu lebih tepat karena makamnya ada, pendataannya, pencatatannya pada saat hadir. Padahal kan kalau orang mau dibunuh di kuburan harus ada pencatatan administrasinya dapatnya itulah di Budi Dharma. Pun saya, Ustaz, ziarah ke sini ke Habib Hasan. Lah bukan sudah ditutup Gus, Bib. Nah, aneh dapat, ini mohon maaf nih rahasia nih bener. Yang diklaim sebagai Kubah Al-Haddad ada makam keramat itu sebetulnya sudah dipindah. Sudah dipindah. Selesai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa pada Suka TV, hamba-hamba Allah yang beriman, alhamdulillah pada malam hari ini kami kedatangan orang-orang istimewa. Disebut istimewa bukan karena tugas yang mereka lakukan selama ini, tetapi juga karena membawa informasi, ilmu, pengalaman yang sangat berguna buat kita semuanya. Terima kasih buat kita mulai dari sebelah ya, Pak Ali Said ya. Iya. Kemudian yang kedua Ridwan. Bang Ridwan, dia Ahmad Mukhlis Fadil. Ahmad Mukhlis Fadil, ini Ustadz siapa? Hermanto. Ustadz Hermanto ya. Iya. Hermanto, ini Mas Jayadi, Mas Durahim, Samsul Fajri. Mas Samsul Fajri. Agak kencang suaranya biar masuk lah nih. Iya. Nama saya Rifki. Rifki, Mas Rifki, dengan Bakri. Bakri ini Handoko Hartono. Mas Handoko Hartono. Ini tadi siapa? Rehan mana? Di WC. Enggak, nanti biar nggak masuk dikunci dulu pintunya. Oh iya. Supaya tidak bunyi-bunyi kan harus dikejar-kejar. Beliau semua ini adalah para tokoh dari kawasan wilayah Tanjung Priuk ya, maksudnya ya, Tanjung Priuk, di mana di sana ada satu makam yang disituskan, dikeramatkan dan diwalikan, yang kita kenal sebut saja dengan Mbah Priuk. Tapi malam ini saya ingin tidak bicara Mbah Priuk karena istilah kaitan nama Mbah Priuk ke orang itu kan bohong, Ya nggak nyambung. ya kan? Jakarta. Nama Priuk itu sudah ada sejak abad kedua menurut versi Bang Haji Ridwan Saidi, pakar sejarah Betawi yang sangat mumpuni. Jadi nama Priuk sudah ada abad kedua, sudah ada di buku-buku, sehingga ketika ada orang yang mengklaim sebagai Mbah Priuk itu sama saja dengan Haul Malang, Haul Gresik, itu semuanya adalah buatan orang-orang yang punya kepentingan. Jadi kita akan bicara yang namanya siapa? Hasan Al-Haddad ya, Ya betul. Hasan bin Al-Haddad. pokoknya Al-Haddad itu aja ya. Iya. Senang. Nah, Izin saya menjelaskan sedikit ya. tentang kisah perjalanan makam Ex Dobo ini, di mana memang benar pemerintah sendiri sudah menyediakan makam tersebut di tahun 1997. Iya. Dan ini udah ada suratnya yang dari pemerintah, dan ini ada lokasi dari pemindahan. Berikut nama-nama dan juga tempatnya. Nah, dari sini mereka membuat buku kurafat-kurafat baru lagi dengan tujuan agar makam ini lebih berkeramat. Dan Itu tahun berapa tuh kira-kira? nah, yang ini berbeda-beda nih, Haji. Dari tahunnya beda-beda. Ada dari
1727. Oh itu cerita wafatnya ceritanya. Ceritanya. Ini beda lagi, yang ini beda lagi. 1870. Yang ini beda lagi. Jadi dia sengaja menggiring-giring opini ke masyarakat agar masyarakat lebih percaya tentang makam Ex Dobo ini. Dan ini memang ada buku merah yang kami bawa. Ya. Memang ini yang menulis bukan orang-orang sembarangan. Jadi memang sudah dibuktikan. Dan ini ada makam yang memang makam ini makam dari makam keramat luar Batang yang anehnya sekarang ada di sana. Sekarang di mana? Ada di sana juga. Di tempat Priok juga. Di Ex Dobo. Loh. Iya. Jadi sengaja mereka bikin makam-makam baru yang untuk memperkuat posisi mereka di sana. Nah, yang ini tentang cagar budaya yang memang kita lagi kaji. Kita kaji terus tentang cagar budaya karena cagar budaya ini terbagi atas beberapa item. Kita mungkin masuk dari lini yang mana agar cagar budaya ini bisa serta-merta pupus, bisa ditarik karena cagar budaya ini punya beberapa kriteria atau syarat. Nah, ini kan kaitannya memang waktu 2017 ini dengan politik, kita nggak bisa lari dari hal itu. Makanya kita akan dorong hal ini pelan-pelan ya, agar mudah-mudahan harapan kita semua kita bisa mancing ikan di air keruh tapi airnya tidak keruh. Artinya secara elegan kita akan berkomunikasi lebih persuasif kepada mereka yang ada di Ex Dobo agar mau bersedia dan juga bisa berkomunikasi dengan kita semua. Dan sampai saat ini mereka tertutup untuk komunikasi sama kami, apalagi dengan petugas. Nah, ini juga ada tesis di sini. Tesis ini yang memang dikeluarkan salah satu purnawirawan yang sudah meninggal ya. Tesisnya ada, kami bawa juga. Siapa namanya, Bang? Masih nggak kelihatan. Raditya Wicaksono dari kepolisian yang memang dia juga sekarang udah almarhum. Kita doakan semoga beliau diampuni dosanya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk isi tesisnya apa itu? Isi tesisnya tentang makam Mbah Priok sendiri. Kesimpulannya? Kesimpulannya sama dengan buku merah. Nanti mungkin Yai bisa baca sedikit. Nah, harapan kami yang pertama satu memutus mata rantai wisata religi yang sekarang masih ada. Karena kebanyakan dari daerah masih belum paham tentang makam Ex Dobo. Yang kedua, mengubah cagar budaya ini kalau bisa kita cabut atau kita hapus. Cagar budaya ini bertentangan sekali dengan undang-undang yang ada. Kalau sudah masuk cagar budaya, harusnya yang ada di sana yaitu PJLP dari pemerintah, bukan keluarga atau perseorangan. Ini kan udah yang coba kita dalami di mana sisi salahnya atau seperti apa bisa jadi cagar budaya itu. Makanya kami sampai sekarang tetap mendalami cagar budaya dan juga status tanah yang ada di sana, Yai. Dan yang paling krusial kemarin ada pembangunan masjid di area itu, tapi bukan wilayah Kecamatan Koja, Kecamatan Tanjung Priok. Ini secara batas wilayah udah menyalahi aturan. Karena tempat itu masih wilayah Kecamatan Koja, bukan Kecamatan Tanjung Priok. Nah, buku merah ini mungkin Yai juga sudah baca, jelas menerangkan bahwa makam ini sudah pindah. Makanya kami terus menyiarkan tentang bagaimana masyarakat bisa terhindar dari kesesatan, yaitu yang mengajak sama-sama untuk berpikir cerdas agar apa yang menjadi impian kita sama-sama ini bisa berlangsung baik gitu. Nah, terlebih lagi tentang ini yang sekarang dan ini. Kita juga masih bingung loh, kenapa dia bisa makam luar Batang dipindahkan ke sini gitu. Itu nggak mana ya keramat luar Batangnya ya? Oh sekarang itu di lokasi itu ada tulisan luar Batang juga? Makam Hussein. Nggak ada.
Habib Hussein yang di luar Batang pindah ke situ. Jadi ada nama Habib Hussein ya? Di sini ada. Ada. Itu keramat Coba di Yusuf. komplek. Biar kebaca coba. Deketin aja, jangan di zoom, kalau zoom pecah itu. Itu di tempat di box itu ada itu Iya, ada itu. Sejak kapan? Gini Pak Kiai, maaf, Nah. saya tambahkan. Ini kan foto sebelum diperbaharui seperti ini. Ya. Nah, di samping yang disebut Habib Hasan Al-Haddad ini tidak ada makam. Iya. Berarti ini kan kurang lebih setelah 2010 atau sebelum 2010. Iya. Setelah dia membuat makam lagi kan. Samping Habib Hasan tidak ada makam. Nah, diperbarui sama dia direnovasi seperti ini. Timbullah makam ini yang disebut Habib Hussein Al-Idrus yang di luar Batang. Jadi Baru itu berarti ya? Baru. Sebelumnya nggak ada ini saat dia bikin lagi nih. Nah, setelah diperbarui seperti ini, baru ini yang dibikin. Masya Nah, Allah. itu yang dibongkar jelas pasti nggak ada. Nggak ada. Pasti. Ini proses bongkarannya bukan? Proses pembongkaran makam. Ini bukan ini saat dia bikin lagi. Bikin. Kalau kan nggak ada. Saat dia bikin lagi. Iya, setahu saya nggak ada makam lain. Cuma satu patok makam itu doang. Dari satu meeting, satu kelipatan meeting 12 tahun di atas saya yang menceritakan kepada saya, yaitu orang-orang sekitar Budi Dharma itu aja sudah mengakui, sampai tukang pencatatannya ngomong itu sudah dipindah 97. Iya, betul. Gak usah dipakai ngomong-ngomong lagi. Karena apa? Sudah disetujui 3 pilar dari wali kota, dari kepolisian maupun dari Kodim. Itu sepakat semua berbentuk situ beserta beberapa ulama pindah. Udah titik. Lalu penggalinya pun masih ada di sekitar itu, kebetulan masih ada yang hidup. Sekarang posisinya sedang dalam keadaan sakit. Ya, ini cerita semua kepada saya. Akhirnya mereka semua saya persatukan, saya rangkum. Nah, itu bisa. Cuman belum bisa dihadirkan sekarang narasumbernya. Jadi kalau dibilang kalau mau mencari bukti, nggak usah jauh-jauh ke Budi Dharma, ayo gitu. Itu lebih tepat karena makamnya ada, pendataannya, pencatatannya pada saat hadir. Padahal kan kalau orang mau dipindahin kuburan harus ada pencatatan administratifnya dapatnya itulah di Budi Dharma. Dan itu sudah dibicarakan orang di Dharma. Ngapain orang sekarang spekulasi ini itu, tinggal tanya aja ke Budi Dharma. Buku ada di sini. ada di situ dan dikuatkanlah oleh buku itu supaya orang lain banyak tahu. Buku merah. Jadi fix bahwa di Kubah itu kosong ya? Kosong, sudah kosong. Kalau semisal ya izin ya bilang masih ada selain tahun di atas 97 itu semuanya itu hanya supaya ya orang biar inilah katanya kami bohong ini. Masa pemerintah 3 pilar pada satu berani dibohongi, kan nggak, nonsens lah. Membohongi negara pada saat itu kan udah kejahatannya luar biasa. Boleh dijelaskan namanya dengan siapa? Nama saya Handoko Hartono, kebetulan saya di utara tokoh masyarakat juga. Ya dasar ini kan saya ikut Kiai Muklis di Rorotan. Dasarnya ya saya ingin supaya kebenaran itu terungkap di situ. Karena kan bagi kami mengaku-ngaku di sana bahwa ada, apalagi ada kegiatan kabar seperti itu kurang pantas lah. Jadi ya bisa bikin kotor kota Jakarta Utara. Makanya kita berjuang untuk membuktikan ini loh kepalsuannya gitu. Jadi kalau misalnya orang mengatakan bahwa di yang adanya Kubah Al-Haddad itu ada makamnya itu fix, bohong ya? Sekarang bohong dan bukan Al-Haddad. Kan sekarang setahu saya yang dipanggil Ali Jainal di situ bukan Al-Haddad itu. Bukan Al-Haddad, Al-Haddad aslinya. Ini sepengingatan orang tua saya yang ceritakan kepada saya nih ya. Senior saya bilang, Handoko dulu itu ada yang namanya Al-Haddad emang bener. Cuman dia posisinya itu ABK kapal yang sedang bekerja di kapal sakit. Mau dibawa ke rumah sakit dan bukan di Priok, dia adanya di Pondok Dayung sono dekat Ancol. Nah pada saat dia mau dibawa ke tepian sudah meninggal di laut. Jadi yang pas saat nyampe ke darat itu sudah meninggal, sudah meninggal dunia orangnya, gitu. Bukan dai ya? Bukan tokoh ulama agama, bukan bicara agama. ABK anak buah kapal lah itu dia. Ya Al-Haddad aslinya, gitu. Dan kuburannya sudah dipindahkan. Ya, kuburannya kalau dia ditanam di situ, dikuburkan di situ pun saya nggak bisa bicara dulu. Ya udah, kalau 97 apapun ulama yang dianggap ulama tokoh agama 97 yang ada
sekarang yang kita sebut makam Mbah Priok itu sudah dipindahkan tahun 97 itu dan sudah tercatat di Budi Dharma. Budi Dharma ini kan punya negara, taman TPU umum, dan mereka sudah mencatat itu. Jadi kalau kita bicara yang lain, tanya lagi ulama ini, ulama itu, ke Budi Dharma aja tanya, bener nggak sih gitu. Dan itu benar di Budi Dharma tercatat. Dikuatkan oleh buku merah, disetujui oleh 3 pilar dan beberapa tokoh ulama pada saat itu tahun 97. Dipindahkan ke Budi Dharma atas nama apa? Siapa? Nah, khusus warga umum, karena yang dipindahkan pada saat itu bukan hanya kuburan ulama yang ada di situ, ulama ya. Umum juga dipindahkan, cuman bertahap-tahap, tapi 97 itu. Nah, khusus yang dianggap ulama, kuburannya ada di foto di situ. Dibedakan karena ada pagar-pagarnya, dikhususkan lah. Dihormati. Kok Ustaz bisa tahu, bisa cerita di kelilingin pagar tahun berapa, Tas? Ya tahun 2012 saya memimpin di situ juga. Ya 2012. Berarti pada saat ngubur itu Pak Ustadz masih itulah rabun lah, karena ada yang Ustadz Herman aslinya ya, bukan Hermanto ya. Oh, maksudnya harusnya cerita tuh Pak Ustadz Herman, bukan Hermanto ya. Terus Mas Handoko Ya. Yang tadi kan disebutnya dibedakan yang tokoh-tokoh ulama. Nah, yang Hadadi masuk di kelompok ulama atau tidak? Gimana Kiai? Kan tadi yang ulama itu tokoh-tokoh dipindah-pindah, pisah-pisahkan, Iya. dibedakan. Iya. Nah, Al-Haddad ini masuk di kelompok ulama nggak di situ? Iya, di dalam yang di pagar itu. Iya, tujuannya supaya orang kan karena dianggap dia dulu mungkin ya dalam artian disetting supaya ini lo dihormati, dan cara bangsa mereka menghormati kan kurang lebih seperti itu. Ya, jadi dibedakanlah kuburannya, dikasih pagar-pagar itu supaya orang kalau ini lo yang dulu pindahan dari Gobo, makam Gobo sebutnya. Dia yang saya tanyakan, yang setahu saya, makam itu kan tidak ada nama. Makam itu kan patoknya kan hanya periuk, tua yang pakai tanah liat. Dan saya tahu banget nggak ada yang tahu namanya, sampai istilahnya kuncen kuburannya untuk penunggu makam Gobo itu nggak tahu, sampai abah saya pun orang tua dari di sana dan tahu. Nah, dipindahkannya dia ke Budi Dharma atas nama siapa? Nah, waktu dipindahkan ke Budi Dharma, Al-Haddad, marganya Al-Haddad. Nah, inilah yang membuat rancu, karena Bapak dari tokoh masyarakat setempat pun mengetahui bahwa itu memang tidak ada namanya. Sebetulnya nggak ada namanya. Nggak ada namanya, cuman ada warga situ kan namanya supaya tempat itu jadi terkenal, supaya ditaruhlah pada saat itu kan memang lagi booming kan masalah Habib-Habiban itu. Jadi ya ditaruhlah itu supaya dihormati di situ. Makanya saya tanya sama Pak Hadi Hamidnya yang menjaga kuburan. Saya tanya, Pak Hamid itu sering datang banget ke rumah saya ya minta pemeliharaan makam, gitu kan, nenek saya karena 2 kuburan. Pak Hamid, itu kuburannya siapa? Itu kalau kata orang dulu, itu makam pertama di Jalan Dombo. Orang itu mati, dan yang tahu dia nelayan katanya. Betul. Karena dia nelayan, akhirnya nggak ada yang tahu namanya, daripada dia digeletakin aja dikubur, nggak ada tahu namanya, dikasih periuk. Nah di sini ditarik ini garis benangnya. Iya. Dan itu bukan tokoh ulama, bukan perwakilan agama, tapi anak buah kapal yang sakit pada saat itu, keturunan ya dari sana. Bang. Ya dari jadi begitu. dengan marga Al-Haddad sebagai anak buah kapal. Ya benar apa enggak? Namanya juga tutup. Melihat langsung kan kita tidak, dari segi umur saya pun kan nggak mungkin saya ada pada saat itu, belum lahir mungkin. Jadi bukan naik periuk terus bisa. Ya, iya. Kalau orang asli tinggal di sana, dia juga bingung. Dulu kita biasa aja gini, nggak ada yang terkenal begini, kenapa sekarang jadi terkenal begini? Nah, semua itu orang pada ngomong begitu sekitar situ. Aneh, pada merasa aneh. Ya, tambahan ya. Ya. Saya kan kebetulan orang Cilincing, Rorotan. Saya asli situ Betawi. Kakek saya orang situ. Buyut saya orang situ. Dan dari kecil nggak ada cerita-cerita itu. Begitu saya pulang dari pesantren, kok ada Mbah Priok. Gitu. Dari semenjak itulah saya telusurin, kemudian dulu menyebarkan buku ini yang dari MUI. Gitu di tahun-tahun itu. Makanya saya tahu persis itu tidak ada di situ. Karena saya orang situ, kakek saya orang situ, leluhur saya orang situ. Itu barangkali perlu
Namanya siapa nih? Saya Ahmad Mukhlis Fadil, kebetulan Ketua PWI LS Jakarta. Ya. Dan juga punya pesantren juga di sana kecil-kecilan, dan juga kita aktif di NU dan sebagainya. Oke, Ambul ya, Jadi kesimpulan pembicaraan kita malam ini dari para tokoh yang Kang Bau Rekso istilahnya. Ye, Mas Anu, Andoko ya? Ya, siap jadi. Beliau ada di sana, juga beliau ada di sana. Kita menyimpulkan bahwa memang cerita Mbah Priuk yang sedemikian keramat itu ya bohong adanya. Pertama, bahwa yang disebut dengan Habib Hasan Al-Haddad itu ada orangnya memang, tetapi dia adalah anak buah kapal ABK yang meninggal di kapal dalam perjalanan, bukan dai, bukan ulama, apalagi wali. Nah, kemudian karena meninggal dunia, lalu dimakamkanlah di Dobo, Jalan Dobo. Jalan Dobo. Nah, kemudian kira-kira tahun 97 ya, makam dia dipindahkan ke Budi Dharma. Nah, waktu dipindahkan itu jasadnya masih utuh atau bagaimana? Tulang belulang. Dari kesaksian yang gali, yang hari ini mestinya hadir tapi sedang sakit, itu sudah tulang belulang. Dia yang memindahkan itu. Gitu, tulang belulang ya. Jadi jelas kalau gitu memang sudah dipindahkan, dan sekarang tulang-tulang itu ada di Budi Dharma. Dengan tanda khusus di pagar. Semua ditandain ya. Itu yang bikin tanda siapa tuh? Ya pemerintah pada saat itu. Jadi supaya menghormati, karena yang dipindahin kan bukan yang dihormati aja, tapi ada pemakaman umum juga, pemakaman umum Dobo namanya. Nah, saya kira fik jelas sekali ya. Fik jelas sekali. Bagi kalian yang masih maksa juga mau berziarah ke apa tuh Gubah, ya kalian ziarah ke tanah kosong. Ngaco aja. Ini kalau ada orang lain yang berbicara, suruh ketemu orang-orang ini. Nah, tapi kalau penasaran juga pengen tahu di mana tulang belulang yang bekas di situ dipindahkan, ini sama beliau tanya langsung, tahu semua. Saya kira itu penting ya. Ini kita tidak inginlah sejarah ini dimain-mainkan ya. Tidak ingin daerah dipalsukan, apalagi menjadi nama Mbah Priuk. Nama Tanjung Priuk sudah ada dari dulu. Namanya sudah abad kedua. Jadi berhentilah merendahkan bangsa Indonesia, karena ya kami nggak akan diam itu. Kita sepakat ya? Baik, saya kira mari kita hidup rukun, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak usah bersandiwara, tidak usah mencari dunia dengan hal-hal yang tidak baik, apalagi merusak akidah. Kalau keramatnya kan macam-macam itu, bahkan lebih mulia dari saya membaca buku yang versi baru. Kalau yang versi lama katanya lebih ekstrim karomahnya itu. Karomahnya lebih ekstrim. Ya sudahlah, kita selesai. Kewajiban kita hanya menjelaskan. Percaya ya monggo, ora percaya ya selesai dhewe ngono. Saya kira terima kasih buat teman-teman semua yang berkenan hadir di sini. Mohon maaf tidak bisa menghormati ya ala kadar yang ada. Barangkali ada statement-statement yang mau disampaikan oleh 1, 2, 3, 4, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari PWI LS Jakarta memang saat ini fokus ya kepada penelusuran sejarah, diantaranya yang katanya makam Mbah Priuk. Di jalur hukum kami sudah menempuh jalur itu. Tahun kemarin kami dipanggil di wali kota
kemudian di situ ada dari tokoh NU, Muhammadiyah, Kejari, Kapolres 2, KP3, Kapolres Utara, kita kumpul bareng, di mana ada beberapa tuntutan, diantaranya adalah tuntutan-tuntutan itu yang kami inginkan adalah dari pihak yang berwenang, di situ adalah kerjasama kepada kita untuk meluruskan sejarah bangsa ini. Nah, kemudian kita tunggu beberapa bulan tidak ada reaksi, kemudian kemarin kita coba sounding lagi untuk bekerja sama dengan para pemangku, para penguasa, para orang-orang yang ada di jabatan sana, karena kami adalah orang-orang Nahdien yang tunduk dan patuh kepada hukum. Ayo kita bareng-bareng luruskan sejarah lewat senjatanya hukum, lewat senjatanya kita bareng-bareng kompak. Kenapa? Kalau kita berjalan sendiri nanti dikatakan offset kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mendapatkan sedikit statement yang disampaikan oleh Kiai bahwa beberapa bulan lalu di bulan Agustus 2025 kami juga sudah melayangkan surat audiensi ke pemerintah provinsi. Namun sampai sekarang tidak ada realisasi dan juga ke pemerintah tingkat kota. Oleh karena itu beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita bersilaturahmi kembali ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok atau Polres Pelabuhan guna konsolidasi kembali bagaimana caranya agar kita bisa sama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa khususnya di wilayah pesisir di tempat makam ex Dobo. Tujuannya satu, untuk menyelesaikan penyesatan yang makin kronis. Artinya apa? Kita mencerdaskan anak-anak bangsa kita ini jangan sampai terkontaminasi dengan kurofat yang memang sudah sangat meresahkan kita semua. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kembali kita juga akan membuat salah satu aksi yang mungkin nanti kita akan berkoordinasi kembali dengan pihak tingkat provinsi, kota, dan juga Polres Pelabuhan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan khusus untuk Pak Kiai Syarif Rahmat. Kami di sini mendampingi perintah daripada para kiai untuk pembuktian kebenaran makam yang sejak kita lahir, orang tua kita lahir di situ, tidak ada perbincangan masalah makam keramat. Yang setahu saya luar batang itu pun diajak dulu sama orang tua. Jadi kalau sejak saya hidup sampai sekarang usia saya 54, tidak ada pernah terdengar sejak dulu orang ziarah ke Priok. Di Priok, di Dobo terutama. Nah, sampai terakhir kejadian peristiwa Priok pun itu pun belum ada orang yang ziarah ke sana. Setelah kejadian itu baru ada istilah Kubah Al-Hadar. Itu saja, mudah-mudahan ini sejarah jadi garis benang merah kita dalam rangka berjuang di jalan Allah. Dan kalau emang ini yakin di jalan Allah, kita nggak pernah mundur, kita terus. Insya Allah ini bagian dari jihad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan berbicara sebuah kebenaran. Artinya Priok adalah salah satu contoh dari makam yang dikapitalisasi, bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan dengan sebuah kesakralan yang sifatnya dikomersialkan. Dan ziarah adalah pengingat daripada sebuah kematian. Doa bukan ladang kapitalisasi. Untuk para orang-orang yang diziarah itu dikapitalisasi demi keuntungan orang-orang setempat. Mungkin itu, jangan sampai dulu percaya, jangan dihambur-hamburkan doa yang tidak tepat sasaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Samsul Fadli, saya Sekretaris PWI DKI Jakarta. Insya Allah, apa kata guru-guru kita, kiai kita, mari bersama-sama untuk teman-teman sekalian, kita bersama-sama berjuang untuk meluruskan sejarah. Kita sampaikan ke teman-teman kita bahwa ayolah kita belajar bareng, kita bedah bareng, biar tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan ambil katanya-katanya. Jadi menuju kebenaran harus memakai data. Ketika kita mau belajar, kita punya data, maka insya Allah Allah akan buka hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin menyimpulkan sekali lagi bahwa makam tempat berziarah yang ada kubahnya itu, yang disebut dengan Mbah Priok itu adalah makam palsu. Palsu ketokohannya, palsu kewaliannya, dan makamnya pun sudah kosong. Bagi saudara-saudara saya yang masih ragu atau ingin bertanya lebih jauh tentang kebenaran yang mereka sampaikan, bisa kita bertemu kapan dan di mana. Tetapi syaratnya pertemuan itu kita liput atau kita buat video. Tidak boleh pertemuan yang tidak bisa diakses orang lain. Ini semua insya Allah bersedia dan tidak ada biaya insya Allah. Insya Allah silakan lewat channel ini Anda bisa kirimkan nomor kontaknya, siapa di mana. Insya Allah kami senang kalau panjenengan datang dan tidak mustahil kami juga siap datang insya Allah. Selanjutnya secara khusus kepada para ulama di Jakarta Utara, baik yang ada di Majelis Ulama Indonesia maupun di Nahdlatul Ulama, juga yang lainnya, seluruh ulama Jakarta Utara khususnya, jangan tinggal diam, berbicaralah, bertanggung jawablah. Satu saat Allah akan bertanya, dan pertanyaan di alam akhirat, pertanyaan di sana jauh lebih berat daripada pertanyaan hari ini. Saya sangat berharap bahwa panjenengan semua segera berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa pada Suka TV, dalam kesempatan ini kita sedang berada di TPU Semper Rimur. Dan kalau masyhurnya di sini adalah TPU Budi Dharma. Dalam kesempatan ini bersama kita guru kita, orang tua kita, Abi Kiai Haji Ridwan Syarif Rahmat, ditemani juga oleh Kiai Mukhlis Fadil dan juga jajaran teman-teman pengurus PWLS yang ada di Jakarta Utara. Hari ini kita akan sama-sama napak tilas untuk mencari tahu kebaikan dan kebenaran apa yang ada selama ini di Jakarta Utara, khususnya mengenai dengan fenomena Gubah Al-Hadad yang kebetulan secara masyhur juga bahwasan menurut buku MUI yang pernah dicetak, pemindahan makam Dobo yang ada di Tanjung Priok yang hari ini disebut dengan Gubah Al-Hadad sudah dipindahkan di TPU Semper. Dan daripada itu nanti kita akan sama-sama melihat kejelasannya, dan nanti menurut pandangan dari Abi Syarif Rahmat dan juga para tokoh-tokoh di sini, juga Pak RW dan juga teman-teman dari sini, ada Kiai Miftahul Fala, Ustadz Mujawi dan lain-lain. Insya Allah nanti kita akan sama-sama mengikuti kegiatan pada siang hari ini untuk menelisik sesuatu yang harus diungkapkan ke masyarakat tentang kebenarannya Gubah Al-Hadad. Mungkin nanti Pak Kiai Abi Syarif Rahmat akan menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah siang ini kami sudah berada di pemakaman Semper atau Budi Dharma bersama para tokoh yang apa istilahnya
mengagegeh dia pertempatan. Ada Pak RW siapa namanya ya? Mamit, kemudian Pak Suroso, di pendekar-pendekar di sini juga teman-teman kita yang tadi sebutnya namanya ini Mas Jayadi, kemudian Pak siapa? Madi ini. Oh, Mas Rahan. Ini udah Kiai siapa namanya? Mukhlis. Dari sebelahnya. Oke. Dan ini yang udah semalam ngobrol nih, Mas Handoko ya. Mas Handoko juga teman-teman yang lainnya. Nanti kita ingin investigasi tentang cerita keberadaan Kubah Al-Hadad yang sudah cukup lama, karena masih ada juga pertanyaan di antara teman-teman tentang keabsahan apakah benar masih ada di sana atau di sini. Kita langsung berbicara dengan para pelaku yang selama ini tahu persis cerita tentang itu. Saya ingin sambil ngobrol, sambil berjalan, sambil ke lokasi. Nah, kira-kira siapa yang akan nanti berbicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita, guru kita, Pak Yai Sarif Rahmat, Abah Mukhlis, dan teman-teman semua seperjuangan yang saya muliakan. Ini hari yang secara pribadi saya tunggu-tunggu, Yai. Saya termasuk orang yang cukup lama bolak-balik ke makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadad. Saya tidak tahu kok tiba-tiba jadi Mbah Priok. Dulu itu terkenalnya makam Keramat Dubu, tapi belum populer. Saya masuk kawasan itu masih ingat betul, itu 15 Juli tahun 97. Dan makam itu di kawasan yang luas. Ternyata berdasarkan data pemerintah Belanda pada tahun 1925, saya kebetulan pernah baca dokumen itu. Asli, saya diberikan lihat dokumen itu oleh Habib Muhammad namanya, yang tua yang jaga makam itu Muhammad. Bukan Setim, bukan Ali, itu belakangan itu. Habib Muhammad meninggal itu 2011. Itu luas lahan itu, makam itu 5,4 hektar. Jadi sangat luas. Tapi jalannya itu, ingat saya, makam itu terletak di jalan Dobo Strik, bahasa Belanda. Saya masih ingat. Tapi di dokumen itu, Habib Hasan itu tertulis SAID Hasan bin Muhammad. Jadi bukan Habib. Apa Said, apa Said, nggak tahu lah, pokoknya tulisannya begitu. Dipindahan dari Ancol. Nah, itu tahunnya 1925. Lalu saya ini nggak lupa, masih ingat betul. Pada 15 Oktober 97, itu harinya Rabu, bisa dicek di Google. 15 Oktober 97 itu pasti hari Rabu. Itu makam itu digusur, Yai, oleh pemerintah DKI Jakarta. Ingat saya, emang ada beberapa makam yang terakhir digusur, salah satunya Habib Hasan itu, ya. Dipindah di mana? Di sini, di Budi Dharma. Kenapa saya bisa ngomong hari Rabu tanggal 15 Oktober? Hari Kamisnya sore itu saya datang ziarah ke situ. Nah, di dalam cungkup makam itu, cukupnya kira-kira ukuran 4 kali 6 atau 7, nggak tinggi, paling tingginya 2 meter itu. Dari gentengnya dari tanah merah, ya. Genteng tanah. Ya kalau kita bilang bukan jelek lah, sederhana lah, ya sekali. Bekas galian itu saya lihat, ya ada kira-kira 1/2 meter lah. Gitu. Saya masih membayangkan tanah yang digali itu kira-kira 1/2 meter. Dipindahlah di sini, ya di Blitar. Akhirnya berapa hari kemudian saya ziarah juga ke sini untuk membuktikan pindahan itu. Ya, saya hanya mengetahui bahwa makam itu dipindah oleh pemerintah DKI. Jadi mulai Oktober 97, 98, 99 sampai Februari 2000 makam itu kosong. Dilalanya proyek PT Peti Kemas itu belum jalan, ya. Bekas lahannya itu rata. Cungkupnya sudah tidak ada.
waktu itu yang namanya Habib Muhammad itu telepon saya, Ustaz, ziarah ke sini ke Habib Hasan. Lah bukan sudah ditutup Gus, Bib. Nah, aneh dapat, ini mohon maaf nih, rahasia nih bener. Aneh dapat perintah dari Dirut Pelindo yang namanya Haji Herman Prayitno untuk membangun kembali tempat itu. Ini saya sebut namanya ini, karena keperucut ngomong itu Habib itu diperintah oleh Haji Herman Prayitno untuk membangun kembali tempat aslinya. Herman itu sebagai apa? Dirut Pelindo. Nah, 97 yang gusur ya dirutnya Herman Prayitno. Waktu 2000 untuk diperintah bangun lagi Herman Prayitno. Apa masih hidup atau enggak beliau? Cuma bangunannya saja. Cuma bangunan saja. Makamnya tidak dikembalikan ke sana. Enggak. Nah, makamnya gimana? Ya. Jadi ketika diperintah itu akhirnya ditujukan tempat aslinya, dikasih rafia, lalu dibangun. Bangunannya awal itu tembok kira-kira 70 cm dari di semen, kasih atap yang dari asbes yang terang itu, kaca. Ini kesaksian saya. Terus diadain haul. Ya terus terang saja, saya juga masih muhibin Yai. Jujur aja, kebetulan punya duit, ikut nyumbang beli kambing juga saya. Saat itu. Ini bulan Februari tahun 2000. Walaupun nggak punya duit, dibila-bila juga. Muhibin. Nah, ikut saya. Yang hadir nggak banyak, kira-kira ya antara 150, 200 lah. Yang datang haul pertama setelah digusur 97 itu. Tapi kuburannya tidak ada. Ya kuburan tidak ada, udah pindah di sini. Kuburannya sudah dipindah di sini. Opo kerangkanya, opo jasadnya, udah dipindah di sini. Akhirnya berkembanglah sampai hari ini. Jadi awalnya seperti itu bangunannya. Kira-kira gitu. Iya. Pertanyaan Ya. saya ketika ada perintah dari Haji Hermanto tadi, Hermanto ya. Namanya Haji. Tadi siapa lupa? Herman Prayitno. Nah. Ketika si Habib mengatakan ada perintah dari Haji Herman Prayitno supaya bangun kembali, itu klarifikasi nggak ke Haji Hermannya? Yang siapa? Panjenengan. Oh, saya tidak pernah klarifikasi. Yang jelas waktu itu Habib yang tua Muhammad itu keperucut ngomong itu, sehingga saya berani ngomong sekarang ini. Muhammad siapa? Habib Muhammad dia meninggal, kuburannya ada di situ. Bukan Sting, bukan ya? Bukan. Sting itu baru belakangan sama Ali. Ketika ada berita bahwa disuruh bangun kembali di atas pemakaman itu, apa Haji Herman Prayitno itu sempat bertemu kemudian menyatakan iya dia yang perintah itu. Nah, itu pokoknya bangun aja gitu aja. saya tidak menelisik sejauh itu. Yang jelas itu Habib keperucut ngomong nyebut nama Haji Herman Prayitno Dirut Pelindo. Tapi tidak ada klarifikasi, tidak tahu, tidak tahu ya. Nah, terus yang membangun Habib itu juga. Ya, Habib itu juga. Bahkan akhirnya awalnya kan bangunan tadi itu kira-kira 7 kali 5 meter sederhana, terus dibangun permanen kira-kira ukuran 10 kali 10. Saya masih ingat fik ya bahwa di tanah itu tidak ada kuburan, fik. Sudah digusur semua. Artinya tidak ada kuburan. Tapi nggak ada, udah digusur. Panjenengan berani bongkar hani tunjukkan itu, pembuktian itu, berani nggak? Dan memang udah digusur sepengetahuan saya, kesaksian saya udah. Dan kuburnya ada di sini. Ada di sini. Kita ke sana. Dalam isi surat itu diterangkan bahwa pemerintah Belanda di Batavia dengan ini menangkan di pemakaman umum Jalan Dobo itu telah dipindahkan, dibangun makam baru yang merupakan pindahan dari Ancol, namanya Said Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Jadi dia sebenarnya bukan pemilik tanah itu, dia dipindah situ sudah ada makam. Sempat saya tanya ke ahli bahasa Belanda kuno ya, terjemahnya kira-kira gitu. Terus saya tanya, Bu, ini tanah milik Habib bukan? Oh bukan. Lalu siapa yang punya? 3 kemungkinan. Pertama, kata beliau, hibah pemerintah Belanda kepada umat Islam untuk kuburan. Yang kedua, tuan tanah Betawi atau Makassar atau pokoknya orang kaya pada saat itu. Tapi ya saya lebih cenderung hibah pemerintah Belanda kepada umat Islam. Jadi bukan milik Habib, bukan.
Memang bukan. Bahkan Habib sendiri kan dimakamkan di situ hasil pindahan sebelumnya. Pindahan, ya sudah ada Sebetulnya kuburan. makamnya di mana sebelumnya? Di Ancol itu. Di Ancol Timur istilahnya. Sekarang istilahnya di Lantamal. Ya Lantamal. Lantamal. Tapi di Lantamal sendiri saya hanya infonya tapi belum pernah ke sana. Jadi mereka itu klaim bahwa itu tanah jidnya segala macam, klaim semua itu. Enggak ada. Logikanya zaman itu mana ada Habib yang kaya itu, enggak ada, kere semua ya. Buru-buru punya Tanah ya. tanah, istri aja nggak punya. Iya, kan Masih muda ya. masih pada kere kan. Habib Hasan itu lahirnya tahun 1870, meninggalnya 1899, umur 29 tahun, belum menikah. Itu versi sejarah yang pertama saya dengar. Belum menikah, nggak ada keturunannya. Tapi saya nggak ngerti kok bisa al atas Hadad ya. enggak, yang sekarang ngurus kan al itu pada jadi keturunannya saya nggak ngerti. Ya mereka mengaku keturunan dari mana gitu ya. Iya. Oke, baik. Makamnya di sini ya. Ya ini, nah, Ayo, ini. lanjut. Ini ada makam pribadinya, namanya Kiai Ibrahim. Jadi yang dicungkup Habib Hasan tuh ada Kiai Ibrahim namanya. Tertulisnya. Nah, itu dimasukkannya siapa duluan di situ? Kok bisa masuk di situ bareng-bareng? Masuk di. Ya, dicungkup itu. Saya tidak tahu kok bisa dicungkup tuh ada makam Kiai Ibrahim namanya. Itu yang duluan mungkin. Mungkin saja saya nggak tahu ya. Saya tahu. Ila arwahil auliya. Kita sedang menuju ke makam Hasan Al-Haddad ya, apa? Yang mana makamnya? Namun tadi Pak Ustadz. Oh iya. Oke. Oh. Ini makamnya ini. Ya pokoknya deretannya ada. Mau ditunjukkan yang mana kira-kira makamnya? Ini apa nih? Ini makam Habib siapa ini? Ini memang semua udah. Oh, Cingli mana Cingli? Sudah dibongkar memang ya. Yang udah dicabutin memang. Saya lupa, bukan di deretan ini, bukan di tengah ini, antara tiga ini. Lupa ingat. Itu namanya siapa? Iya ini berarti ini. Oh, panjenengan Ada 11, menyaksikan nggak 1, 2, pemindahan itu? 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? 11 nggak? Coba. Data kita yang ada di kantor. Matur nuwun. Oke, Pak RW ya. Silakan. Silakan Pak RW. Yang Matur nuwun nih, Masya Allah. yang ada di kantor sesuai dengan peta kita ya Pak. Yang ternyata nama-namanya. Contoh ya, kita ambil contoh ini Mardia. Mardia berarti ada di atas Sana ya, Mardia ya. Nah, berarti kan di bawah Mardia ini. Ini keluarga Alatas makam B. Alatas itu siapa maksudnya? Tapi kok kalau namanya siapa? Ini Hasan bin. Nah, Lalu masalahnya ini keluarga berarti gak ada namanya. Ini kan keluarga Alatas makam B. Namanya siapa? Ya ini ada Kiai Ibrahim yang tadi saya maksud. Kiai Ibrahim ada. Ya, udah tahu Kiai semuanya. Ibrahim ada. Salah satunya Kiai Ibrahim sama sih. Semua yang jadi masalah sini kok keluarga Alatas makam B, keluarga Alatas makam A. Ini Alatas yang mana dan siapa? Nggak ada namanya. Saya tidak tahu. Ingat saya ini pokoknya pindahan yang dari Jalan Dukuh yang Habib Hasan itu. Yang mana? Yang katanya Habib Hasan yang mana? Saya lupa ya, pokoknya deretan ini. Bukan sana ini. Apa yang ini? Kita dari Dinas Pertamanan dan Tata Kota ini bagian A. Nah ini bagian pemetaan. Kalau ada yang kurang silakan. Ya, mohon jelaskan ya, Pak Jenderal ya. Di sini ada keluarga Al-Atas. Yang ini toh? Lupa. Iya. Nah, ini namanya siapa? Kalau untuk nama Berapa? Ingat saya di Cungkup itu 11. yang data kita ada makamnya cuma gitu doang. Cuma marga doang. Marga doang. Apa nanti namanya menyusul bisa dibikin atau gimana? Ya kan? Kan orang biasanya kan nama dulu bukan marga dulu. Ini marganya sudah ada 2 biji, 3 malah. Tapi namanya belum ada. Nah, ini Alatas siapa? Enggak ada tuh. Individunya ya. Iya. Ini sesuai data yang kita punya aja ya. Berarti Ini data dari mana itu? file kantor. Oh, kantor Ya. Nah ini admin kita. Oh, artinya dari mana dapat nama-nama ini? Saya masuk sih pas masuk di sini itu udah ada begitu di Apa yang di ujung?
Sebelumnya Pas pemindahan itu kita juga kurang tahu pasti ya. Ada berapa? Nggak tahu gitu. Enggak gitu. enggak, tapi yang pasti gitu loh Pak Kiai ya Pak Admin ya. Makam yang ada di Kubah Al-Haddad itu pindah ke sini tahun 97. Ya, 15 Oktober 97. Fik itu ya. Saya yakin, fik. Ini penting buat kita Bisa semua. dilihat Google harinya Rabu. Yang diklaim sebagai Kubah Al-Haddad ada makam keramat itu sebetulnya sudah dipindah. Sudah dipindah. Selesai. Sudah dipindah. Saya belum tahu Cingli yang mana Cingli. Sudah dipindah. Saya tidak ragu sudah dipindah. Dan kita perlu juga informasi beliau juga tambahan. Jam berapa bisa ketemu? Baraso. Nah terus setelah pindah ke sini, keluarganya ada yang datang nggak ke sini? Kalau memang dia keluarga alatas, kemudian punya keluarga, punya turunan atau warganya pasti datang ke sini kan? Menjelaskan namanya siapa, datanya ada. Selama ini nggak ada yang datang ke sini. Ingat saya kalau yang tua tadi Habib Muhammad, dia marah. Tempat aslinya dia nggak ziarah juga ke sini, apalagi baru dia ziarah itu Februari tahun 2000 itu. Karena 2010. tahun 2000. Zaman Gus Dur presiden lah. Jadi ada tenggat waktu 3 tahunan. Nah, ada juga makam Habib. Ini Habib siapa nggak jelas tuh? Nah kan memang sudah diambil patoknya. Pernah iya ada yang ngambil kan, ya, ada yang nyolong kan? Iya, ini bener ini. Diambil oleh siapa? Gak tahu. Artinya gini, mungkin motivasinya kita tahu dipindahkan kemana itu, atau sedang mencari tempat yang baru supaya patoknya kan, kalau patok tua kan dihargai sangat mahal. Mungkin wilayah tertentu belum ada patok tua, nah patok tua itu nanti dimerekin gitu. Karena di sini mungkin kurang ada yang perhatikan gitu. Mungkin patoknya diambil daripada bikin baru, kan lebih baik patok yang tua kan. Kalau patok tua kan nanti orang kan? Zaman kemungkinan ada bisa. Masa patok aja diamankan? Kan lebih aman kan kuburannya. Nah, ahli warisnya siapa? Anda tahu? Nggak tahu. Nah ini sih pernah ada yang ke kantor gitu kali, ke kantor laporan gitu. Iya, kan harus bertanggung jawab. Kalau memang dia keluarga latas yang datang, diklarifikasi makam siapa, namanya siapa, mana keluarganya, kan? Kan nggak ada sampai hari ini kan? Malah yang dipertahankan di sana diklaimnya, kan? Ya. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Kuburannya sudah pindah ke sini, mereka tidak ada ngurus ke sini, tapi malah mempertahankan di sana, atau karena tanahnya luas di sana. Iya, 5,4 hektar. Luas. Tapi bukan tanah mereka, bukan tanah Habib itu. Oh, bukan. Habib bukannya orang kaya. Surat zaman tahu abad 19 mana ada Habib yang kaya ya, kere semua. Nah tuh, orang dia baru datang kok gimana? Datang dari Yaman, istri aja nggak punya. Paling punya lahan sampai 5,4, nggak ada itu ceritanya. Nggak, itu bisa dibuka sejarah itu. Pada era itu nggak ada Habib yang kaya. Penting ini ditunjukkan bahwa ada makam pindahan dari makam Dobo ya. Dobo ini segini banyak. Memang udah dipindah sini. Ada juga makam siapa, Kiai Ibrahim yang mana ya? Nggak tahu ada namanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada namanya nggak? Kiai Ibrahim. Pokoknya ada. Nah ini Pak Supratman, ya Suparno yang ini ya, Pak Supratman. Kiai Ibrahim yang ini. Nggak ada ya. Tadinya itu ada namanya semua. 1, 2, 3, 4, 5 ini Kiai Ibrahim ya ini. 2, 3, 4, 5. Ini kan, ini Kiai Ibrahim, ini Kiai Supratman, Pak Supratman. Nah, ini Zen B Muhammad siapa? Aisyah binti Abdullah juga siapa? Tapi ini selama ini nggak ada yang ziarah sini ya. Awal-awal sih ada yang Iya. Salah satunya sudah ziarah saya. Kamu jujur aja. Jadi saya udah nggak ke sana tadinya ya. Ziarahnya ke sini, kalau ngantar jenazah mesti mampir ziarah ke sini. Dengan dalih? Oh, saya kan muhibin juga asalnya. Jujur aja saya harus. Karena udah taubat nasuha. Boy, dari tahun 2019 saya udah tidak percaya Habib itu dulu ya Rasulullah. Apa alasannya? Lo mau Habib pada di penjara di RPJ Pinang. Kasusnya cabul, asusila, nipu, narkoba, teroris. Di RPJ Pinang tuh ya. Banyak Habib di penjara. Itu saya nggak percaya. Habib di penjara, kasusnya memalukan itu. Ini Kiai sama lupa lagi? Miftah. Kiai Miftahul Falah. Falah bukan Ahyar ya? Oh iya. Oh iya, bukan.
Oh bukan. Jadi Ada. Haji Amin Saiful Amin tuh bareng sama beliau ini dulu. Oh, Haji apa? Saiful Amin Ciganjur. Oh iya. Jadi Gus Dur kalau di Jakarta Utara pasti sama beliau sama kayak apa? Enggak selalu. Itu teman saya. Iya, iya. Saiful Amin ya. Iya. Lalu selesai. Ada yang bisa diminta informasi lagi? Pak RW mau udah selesai ya? Urusannya aman ya? Jadi Pak RW sini dulu ngapain? Jadi Pak RW Ini penguasanya yang pada ziarah bukan Habib ke sini, justru orang-orang kita, orang-orang umum. Kalau untuk hal itu saya nggak ini ya. Yang jelas ada orang ziarah, cuma kita nggak Iya, menanyakan betul. dari mana siapa. Karena dia. udah meyakini sono udah dibongkar. Udah dibongkar. Karena ini kan umum. betul. Siapapun boleh masuk, Betul. boleh ziarah. Nah inilah para pemirsa sekalian, kita sudah bincang-bincang dengan penguasa wilayah Pak RW kita ini, masya Allah, dengan ulama setempat di sini yang juga dulunya pimpin kelas berat ya, tapi beliau menyaksikan betul bahwa makam yang ada di Kubah Al Hadad itu sudah pindah Yang di sini. Jalan Dobo. Jalan Dobo sudah pindah. Dan itu pun sebenarnya bukan makam pertama ya, Bukan. saya baru tahu. Tadinya Dia dari Ancol, dari Ancol, Lantamal dipindah ke pemakaman umum Jalan Dobo Street. Street. Ya, Street. bahasa Belanda Street. Dobo Street. habis itu Dokumen 1925. dipindahkan kembali ke sini. Terus dibongkar, digusur tahun 97 itu. Betul. Gitu. Jadi kalau keributan yang terjadi pada tahun 2010 di mana saya ceramah di Wali Kota Jakarta Utara dan bertemu dengan Lantamal juga Kapolres dan sudah ada penjelasan Wali Kota bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, ternyata benar terjadi. Iya. 2010 Iya. itu memang sudah nggak ada kuburan di sana kan, masih lama. Bukan, udah nggak ada. Baik ya, jadi saudara, saya tidak mau bicara dengan cerita kata orang, tapi saya turun langsung ke tempatnya dan bertemu dengan para penguasa sekaligus orang yang tahu benar tentang perjalanan makam di tempat ini. Ini semua teman-teman kita dari PWI, dari Bansal dan semuanya lah, masyarakat yang betul-betul perhatian dengan masalah kuburan di Indonesia ini telah banyak berbincang-bincang dan pada akhirnya mudah-mudahan ini menjadi akhir pembicaraan kita tentang kuburan Mbah Priok yang katanya wali itu, yang katanya namanya Tanjung Priok berasal dari dia, ternyata semua itu bohong belaka, gitu ya. Ya. Terima kasih. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kita kasih ngobrol lagi. Alhamdulillah, terima kasih Abi Geser Rahmat yang sudah bersama Kiai Miftahul Fala, bersama Kiai Mukhlis dan juga Pak RW tadi tentang apa yang terjadi hari ini di TPU Semper. Pada Suka, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga tentu sudah sangat memperhatikan kejadian ini, bahkan dulu pernah ada beberapa, termasuk saya juga diminta sama Pak Kiai untuk mencari tahu. Ternyata dengan adanya PWLS juga bersama Kiai Mukhlis langsung dieksekusi, dan hari ini kita juga sama-sama telisik juga investigasi juga bahwasannya ternyata makam yang ada hari ini di Kubah Al Hadad adalah makam palsu, makam kosong yang tidak ada wujudnya dari makam para Habib yang hari ini dipindahkan ke TPU Semper, dan ini berdasarkan valid data maupun kesaksian banyak tokoh, terlebih Pak Kiai Miftahul Fala adalah mantan muhibbin yang luar biasa ya. Alhamdulillah hari ini sudah fix Pak Kiai. Terima kasih Pak Miftahul Fala dan juga teman-teman semua. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan hari ini dalam investigasi makam palsu Kubah Al Hadad yang ada di TPU Semper. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.